diterima atau tidaknya. Kalau standar hati itu niat, standar dalam agama amalan zahir itu Nabi. Pakai standar SPOB, apa namanya? SPOS. Dalam perusahaan ada SPOS, SPOP. Ente punya perusahaan Nabi Antum kan? Apa SPOP itu? SPOP, standar SOP ya, standar operasional pabrik perusahaan. Pakai standar pabrik aja antum pakai standar. Ini dalam Islam masuk surga, terhindar neraka, tidak ada standar. Apa ente? Apa guna Nabi itu? Ngeri kali antum kan nggak tahu selamanya ya. Selama ini nggak tahu. Di sekolah nggak diajarin. Kalau betul ente bertuhankan Allah, cinta sama Allah, ikuti Nabi. Dia adalah standar amalan ya. Kalau standarnya batin niat, batin itu harus ada standarnya juga. Apa niatnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu diganjar dia dikasih pahala neraka atau surga. Itu niatnya yang penting loh. Walaupun antum berniat jihad fisabilillah, berjuang bersama Rasulullah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah itu Islam, tapi niat antum tidak ada. Niatnya bukan meninggikan Islam, tapi ingin dapat ghanimah, dikatakan pemberani. Untuk orang seperti itu dinyalakan neraka jahanam. Sebelum penyembah berhala itu dan berhala-berhalanya yang terbuat dari batu dilempar ke neraka, orang yang niatnya ini yang dulu nih, orang yang berniat tidak lurus ini. Penting niat nih dalam agama. Ada 3 kan? Kemarin 3 macam. Orang tidak standar, SOP-nya nggak cocok, nggak standar operasional perusahaan pabrik. Ada undang-undangnya. Bila masuk pabrik aja bergaji 3 juta aja ada SOP, standar operasi. Bagaimana kinerja, bagaimana cara kerja, jalan kerjanya gimana? Harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah sama antum? Dalam beribadah itu diinginkan Allah apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Walaupun dipaksa-paksa oleh abi antum 24 jam, dipaksa oleh umi, dipaksa, pokoknya seperti yang diharapkan, seperti contoh Nabi yang dicontohkan Nabi. Amalan antum seperti yang dicontohkan Nabi, ya, sesuai dengan sunnah. Tapi batin, barometer batin tidak cocok. Dia beramal itu memang sesuai dengan Nabi, tapi niatnya, hatinya bukan mukhlisin lahuddin. Bisa antum masuk kayak gitu loh? Masuk enggak apa yang dibicarakan ini? Sambil-sambil itu. Kalau enggak masuk percuma aja, makanya ditanya tuh. Bisa? Nah, coba serius sedikit ya. Nah, nanti ketika ditanya enggak bisa jawab tuh. Ya kan? Apa standar batin dalam beramal ini, beribadah? Mukhlishina lahud, niat tadi mukhlis,
Apa mukhlis itu ikhlas? Ikhlas apa ya? Hah? Apa tadi? Menerima. Itu qanaah itu. Ikhlas, khalas. Hah? Yang betul lah, yang pede lah sikit antum di atas ilmu. Khalasada sang katanya bersih. Ini gelas ini bersih apa kotor ini? Antum suka yang bersih nak? Apa seperti yang kayak gini? Ada kotor-kotor jorok-joroknya mau antum? Tentu orang yang mau bersih lah. Gak ada orang yang mau kotor-kotor. Mencintai karena dia Allah sendiri, bukan karena mau ndak antum? Orang sayang sama antum, cinta sama antum karena abinya punya rumah, punya mobil. Ya kayak gitu dia cinta. Ada harta abinya banyak, duit berjuta-juta, miliaran misalnya ya. Karena itu orang cinta sama antum. Ada lagi yang ikhlas, bersih, karena betul-betul menyayangi antum. Nah, ini kalau kita muda-mudi itu cinta tuh. Ada cinta matrek, tahu matrek? Karena duit banyak, cinta dia. Tidak ada duitnya dibuang dia. Bagus nggak cinta kayak gitu, cinta monyet itu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ikhlas nggak dong? Bagus nggak kayak gitu? Orang aja bilang itu nggak bagus. Bagaimana Allah? Ini pentingnya ikhlas itu loh. Ikhlas itu pentingnya itu tadi. Masuk dalam logika itu enggak? Orang salaf itu cerdas dia. Beragama itu betul-betul memahami ikhlas itu gunanya untuk apa? Untuk kebersihan amal. Ada orang karena di masjid itu banyak mama-mama menor, ya, nampak mukanya, cantik-cantik wajahnya, rajinnya ke masjid. Rupanya ke masjid itu karena ada yang nampak ada cantik satu orang. Karena itu dia masjid. Kemudian pindah si gadis tadi yang cantik tadi, pindah dia. Bagaimana orang yang ke masjid tadi, yang rajin-rajin tadi? Masih semangat dia datang ke masjid atau patah hati dia? Allah digitukan, mau nggak dia seperti itu? Itu berarti dia tidak ikhlas namanya, ke masjidnya tidak ikhlas. Itu makanya dicontohkan hadis itulah, hadis pertama dari Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat, itu hadis yang pertama. Imam Bukhari membuka kitab itu pula tahsinun niyat. Niat itu yang pertama kali dulu. Walaupun antum seperti Nabi Muhammad ibadahnya, betapa hebatnya, diperingatkan juga oleh Allah dia, Rasulullah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Surah Az-Zumar ayat 65, masih ingat tuh? Kayak Nabi Muhammad ibadah antum nggak diterima oleh Allah. Karena SOP pertama nggak ada. Apa SOP pertama itu? Ikhlas. Tidaklah aku perintah kalian-kalian, sedikit pun tidak ada perintah untukmu dalam beragama ini. Tidaklah diperintah beribadah itu kecuali ibadahnya itu murni karena aku, bukan karena yang lain-lain selain aku. Aku tidak suka kalau kamu beribadah tapi kamu campurkan motivasi antum, latar belakang beribadah itu karena yang lain-lain. Aku tidak mau. Aku bukan bodoh. Kalau para bodoh-bodoh yang kamu gitu kan boleh, tapi aku nggak bisa. Aku maha pecemburu. Aku tidak mau dimadu, tidak mau diduakan. Harus betul-betul karena aku kamu, baru aku terima.
Kalau karena ini karena itu, itu nggak ada itu. Itu orang bodoh yang bisa kau gituin. Aku nggak bodoh kata Allah. Itu aja Allah yang bilang. Tidaklah aku perintah kamu dalam beribadah kecuali jikalau kamu memurnikan, murni asli bersih, kamu meniatkan karena aku semua, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa aku buang itu. Berarti kamu menduakan aku, bukan karena murni aku. Sama juga orang kayak tadi itu. Dia cinta sama kita, dia katanya cinta sama kita, tapi karena harta yang ada. Karena bapaknya punya duit jadi gubernur bapaknya. Coba ketika dia nggak punya duit, nggak jadi gubernur, nggak ada duit pula lagi, kere pula lagi. Masihkah dia tulus mencintai seseorang tadi? Kalau masih, nah berarti murni itu. Itu yang ikhlas tadi. Walaupun dia lumpuh misalnya, kena kecelakaan kerja, lumpuh dia, stroke dia, penyakit, atau buta dia karena kecelakaan kerja. Terus masih tidak sayang dia sama lakinya, sama pasangan suaminya atau istrinya. Kalau sayang dia sama istrinya gara-gara murni cintanya tadi, nah itu berarti cinta asli sejati itu. Tapi karena dia sehat, dia ganteng, dia ini, dia kaya raya, dia anak gubernur, anak konglomerat, ya, orang pandai bapaknya, ya. Nah, itu berarti tidak murni mencintai seseorang ya. Nah, kayak gitu aja antum kasih standar ya orang ya. Antum kamu remaja nih ya, udah dewasa ya. Milih-milih calon istri yang tulus mencintai murni karena kita, bukan karena harta. Kalau karena harta itu namanya cinta monyet, matrek. Nah. Ya, cinta mobil, matrek, apa namanya istilahnya? Materialistis namanya, materialistis. Itu orang kayak gitu susah dipercaya. Kalau kita kaya aja dia sayang. Kalau ada uang abang disayang bang. Kalau nggak ada uang abang ditendang abang, diusir abang dari rumah. Nah, apa gunanya seperti itu? Ini contoh ikhlas itu. Jadi membersihkan hati dari pengaruh selain Allah itu penting. Kalau tidak amalan itu tidak diterima. Kami tidak memerintah kamu, tidak memerintahkan untuk ibadah kecuali bersihkan hatimu. Betul-betul murni, ikhlas. Bukan seperti orang yang rajin ke masjid tadi, ada nampak mama-mama menor Pak Madia. Kaya pula lagi. Ternyata dia sebulan di sini cuman. Bulan depan dia harus ke Jawa, dia harus ke Padang dia. Udah ditinggalnya apa ini kan? Masjid Nurul Haq. Nggak datang dia lagi. Malas pula dari ke masjid. Itu pula yang dibalas dengan surga tuh. Kayak gitu ibadahnya. Tolol kali lah Tuhan lagi kayak gitu. Beribadahnya, berjihadnya, bersedekahnya bukan karena Allah. Bersedekah biar dikatakan orang dia pemurah, orang dermawan. Jangan. Orang bodoh baru bisa digituin. Allah itu maha alim. Gak mau dia. Alimnya bukan cuma di zahir, batin juga. Alimul ghaibi wasyahadah. Innallaha alimun bidzati sudur. Apa pengaruhnya itu? Ayat yang kayak gitu sama antum apa pengaruhnya? Pengaruh enggak? Surah apa itu? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Surat juz 28. Nah. Surah apa tuh? Tengoklah juz 28. Surat Al-Abun itu. Ayat 3. Ya kan? Itu ayat itu SOP-nya apa itu? Niat itu.
ditargetkannya hati antum itu supaya ikhlas. Ya, ada tak kamu enggak? Ya. Coba Pak bunyikan, coba baca. Ya, coba. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir. Nah, kok patah-patah di dalam sekarang. Terus khalaqas samawati wal ard, udah tadi ya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Hebatnya Allah dia. Allah itu hebatnya bikin langit, bikin bumi. Khalaqas samawati wal arda. Wasawwarakum. Sawwar itu menciptakan face. Apa face itu? Allah yang membentuk wajahmu. Bagaimana bentuk wajahmu, ganteng apa jelek? Ya, PC apa manjung ya? Lancip atau bulat wajahmu? Matamu sipit apa bolok? Cekung apa cembung? Hidungnya, mulutnya lagi, ya? Gak ada satupun, berapa banyak miliaran manusia ya? Gak ada yang sama bentuknya ya? Termasuk sidik jarinya nih. Gak ada yang sama. Udah sampai ke situ apa antum pikiran kepada Allah, hebatnya Allah. Harus banyak antum memikir-mikir, tafakkaru fil khalqillah. Nah, itu. Engkau berpikir tentang ciptaan Allah. Kamu pikirkan ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah. Cuman yang tidak boleh antum memikir tentang Allah itu. Kalau ciptaannya kamu pikirkan boleh. Wala tafakkaru fillah. Zat Allah itu tidak boleh dipikirkan. Kalau Allah ciptaannya boleh dipikirkan, Allahnya yang tidak boleh. Karena gila orang, nggak sampai apanya tuh, nggak sampai kapasitas otaknya, isi otaknya yang dipikirkan tuh yang besar gitu. Otaknya kecil, diciptakan pula otaknya oleh Allah. Allah pula yang dipikirkan. Ciptaan Allah aja, langit pertama aja nih, dari bumi ke langit puncak itu 500 tahun perjalanannya. Tebalnya hampir pula sama dengan itu. Nah, tebal langit dengan luasnya langit sama. Tebalnya segitu juga. Bukan tipis langit ini, kalau tipis ya hancurlah dia, sebentar hancur. Tebal langit itu sama tebalnya dengan jarak bumi dan naik ke atas. Segitu tebalnya. Setelah tebal itu sama, baru langit kedua. Dari langit pertama ke kedua itu 500 tahun juga jaraknya. Tebalnya segitu juga. Wah, bukan kayak plastik apa itu, apa itu? Drum yang penampung air itu. Bukan segitu tebalnya. Tebalnya setebal 500 perjalanan juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana tadi? Guna Nabi, gunanya sebagai Allah itu ada standar la ilaha illallah itu supaya apapun amalan antum itu pakai standar ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, pahala Allah, sawab Allah, karena sawab, bukan karena selain pahala Allah antum beramal. Aku beramal ini bukan karena mengharap surga, itu salah itu. Kayak sufi-sufi yang ada sekarang ini, aku taat sama Allah bukan karena surga, bukan takut neraka. Hebat sekali dia.
Nabi saja tidak seperti itu. Wada'uhu khaufan wa tama'a. Khaufan itu khawatir, takut nggak diterima, masuk neraka. Tama'a, minta diterima. Minta diterima amalan itu oleh Allah dan diganjar dengan pahala. Itu Nabi itu. Nabi dia menyuruh kita khaufan wa tama'a. Wada'uhu khaufan wa tama'a. Hendaklah kamu beramal itu karena takut neraka dan mengharap surga. Datang sufi bodoh. Sufi bodoh. Dia bilang apa? Aku beramal ini bukan karena mengharap surga, bukan takut neraka. Takut sama siapa? Siapa yang dicontohnya? Nabi tidak kayak gitu, ngajarkan Allah juga tidak gitu juga. Allah bilang tadi wada'uhu khaufa. Kamu beribadah, wada'u itu artinya berdoa. Berdoa itu ibadah. Kamu beribadah kepada Allah dengan cara khaufan wa tama. Apa tadinya? Apa arti khaufan tadi? Ya, menghayal ini. Gak fokus ya. Rugi nanti ente. Masa orang berburu bisa lalai-lalai? Berburu itu ada kijang, ada ayam hutan, ada rusa. Kalau antum ke laut memancing ikan laut, itu tidak boleh lalai-lalai itu. Lalai-lalai angin antum bawa pulang nih. Gak ada hasil tangkapan ikan di laut. Gak ada tangkapan hewan buruan. Kalau kita berilmu ini, belajar agama ini seperti orang berburu. Ilmu itu liar dia. Tidak bisa santai ente. Kalau santai ya nggak dapat ya. Angin yang bawa pulang nanti ke rumah nih. Mau sholat maghrib lagi. Apa caranya kita beribadah kepada Allah itu? Dua. Yang pertama ada SOP, ikhlas. Tidaklah aku suruh kamu beribadah kecuali dengan ikhlas, bersih karena aku. Bukan karena si orang yang kayak tadi itu. Rajin ke masjid karena ada perempuan cantik, nampak dia memikat hatinya. Datang rajin-rajin dia. Setiap malam ke masjid dia. Setiap ada acara masjid dia. Rupanya bukan karena mencari pahala Allah dia. Nah, begitu juga orang hijrah. Innamal a'malu binniyat tadi dicontohkan hijrah. Siapa yang hijrahnya mengharap Allah dan Rasul, maka hijrahnya Allah terima. Berarti dia karena Allah dan Rasul hijrahnya. Siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu untuk dunia, bisnis, faman kanat hijratuhu li dunia. Siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha awimra'atin. Nabi juga tahu. Nabi tahu juga kan? Karena Nabi suka juga sama wanita, kayak laki-laki normal. Kalau karena wanita cantik dia pergi pindah dari Makkah ke Madinah, mengharapkan wanita cantik di Madinah. Ada perempuan Ansor yang cantik. Pernah dia berkunjung ke Makkah haji, terus gimana tinggal dek di Madinah. Kalau karena itu dia hijrah untuk dinikahi wanita yang di Madinah itu, ya itulah pahalanya hijrahnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin, atau karena seorang perempuan yankihuha yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pahalanya seperti apa yang dia niatkan. Berarti sebatas perempuan cantik yang dia dapati pahala hijrah. Padahal hijrah itu hebat, itu meninggalkan harta dunia semua. Yang bisa dibawa aja yang bisa dibawa, yang diambil. Yang berat-berat mana bisa dibawa? Jalan kaki ke Madinah 500 kilo itu Mekah Madinah. Ya paling tas-tas ransel lah yang bisa, ya kayak tentara pergi. Yang penting-penting aja, entah perhiasan emas kah, itu kebun-kebun tinggal, itu rumah tinggal, kendaraan binatang ternak tinggal.
yang bisa dibawa aja lah. Emas dan perak, dirham untuk bekal perjalanan. Nggak mungkin pula nggak berbekal. Dari sini ke Medan itu, duri Medan lebih lagi kan. Lewat pula Pangkalan Susu masuk perbatasan Aceh nanti. 250-nya itu Medan itu, Pekanbaru Medan. 300 kilo entah berapa. Pekanbaru Medan 300. Ya sampai ke Aceh lah perbatasan nanti, Pangkalan Susu. Dari duri ini. Jalan kaki itu. Cuman mengharapkan wanita yang mau dinikahi, ya itulah yang dapat sama dia. Itu SOP tentang niat, SOP tentang amalan, bagaimana tata caranya. Ibadah itu ada juga standarnya, tidak sembarang-sembarangan juga, ada standar juga. Apa standarnya? Seperti apa yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, wa ma'atakumur rasul wa in kuntum qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu baru standar ya. Belum masuk kita kepada miras lagi, peninggalan pahala-pahala ini ya. Cukup? Taman dia belum? Ya. Siap-siap untuk maghrib. Nantilah kita bikin sekedar pengetahuan aja, kenapa Nabi diutus, kenapa kita berikhlas. Oke.